Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat untuk Terima kasih, seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164, dan ini adalah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagaimana kabarnya? Dan tentu kami berharap para pemirsa semua dalam keadaan baik, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program kesayangan kita, Live Interaktif Fatwa TV, bertemakan akidah jalan lurus bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy hafizahullahu taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi tercinta kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Alhamdulillah pemirsa, Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Jazakumullah khair Ustadz sudah bisa hadir bersama kami di studio Ustadz. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Barakallah. Iyakumullah. Tapi bisa alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik dan insyaallah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Dan kami juga informasikan bahwasanya live interaktif kita pada malam hari ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan kemudian Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada malam hari ini. Tapi pemirsa, kami juga mengajak para pemirsa sekalian untuk bertanya secara langsung pada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Sembari kita menunggu para penelpon yang bergabung, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat pembuka Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan, dan tentunya para pemirsa sekalian, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita semuanya adalah nikmatul Islam, yang dengannya kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hak seorang suami atas istri adalah hak yang besar. Allah SWT memuliakan suami dan mewajibkan seorang istri untuk taat kepada suaminya. Dan Allah SWT menyediakan pahala yang besar bagi seorang istri yang memenuhi kewajibannya, menaati suaminya, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallati al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti."
apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, menjaga sholatnya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada istri yang salihah tadi, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ini adalah janji dari Allah SWT, pahala yang besar yang Allah SWT janjikan kepada seorang wanita yang salihah, seorang istri yang salihah, akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Sebagai bentuk pemuliaan Allah Azza wa Jalla terhadap wanita yang salihah tadi, yang dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan juga melaksanakan dan menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat wanita, ketika beliau SAW mengetahui bahwasanya wanita tersebut memiliki seorang suami, maka Nabi SAW mengatakan di akhir hadisnya, "Fanduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuk aw naruk fa innama huwa jannatuk wa naruk." Lihatlah bagaimana sikapmu terhadap suamimu, bagaimana muamalah dirimu terhadap suamimu, bagaimana engkau melaksanakan kewajibanmu terhadap suamimu. Karena sesungguhnya dia, yaitu suamimu, adalah surgamu dan nerakamu. Maksudnya, apabila engkau menunaikan hak dia sebagai seorang suami, melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang istri, maka itu bisa menjadi sebab masuknya engkau ke dalam surga, sebagaimana dalam hadis tadi. Tapi seandainya engkau tidak taat kepada suamimu, mengingkari kebaikan yang dia lakukan, maka ini bisa menjadi sebab masuknya engkau ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya beliau melihat bahwasanya sebagian besar penduduk neraka adalah dari kalangan wanita. Kemudian beliau mengatakan yakfurnal ashir. Sebabnya adalah karena wanita-wanita tersebut mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Beliau sebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salah seorang di antara wanita-wanita tadi, apabila suaminya melakukan banyak kebaikan kepada wanita tersebut dan suatu saat dia melihat kekurangan pada diri suaminya, maka dia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Dia lupakan kebaikan yang banyak yang diberikan oleh suami kepadanya. Tidak melihat sedikit pun kebaikan pada diri suaminya. Maka ini adalah bentuk kufur ni'mah. Dan Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kalau demikian sikap dia kepada suaminya dan tidak bersyukur kepada suaminya, maka yakinlah bahwa terhadap Allah dia tidak bersyukur. Kepada Allah dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang lain yang Allah SWT berikan kepada wanita tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan seorang suami di dalam agama Islam, sehingga tidak heran kalau Nabi SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, "Lau amartu
ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh untuk memerintahkan manusia bersujud kepada manusia yang lain, maksudnya adalah sujud yang maksudnya adalah menghormati, niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Ini juga menunjukkan tentang bagaimana agungnya hak seorang suami kepada istrinya. Oleh karena itu, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, hendaklah kita mengetahui tentang kedudukan para suami kita dan berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang istri, dan semoga yang demikian kalau kita laksanakan dengan ikhlas akan menjadi sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab selamatnya kita dari neraka Allah. Itulah yang bisa kita sampaikan di awal pertemuan ini, wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. barakallahu fiik. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, apa yang disampaikan Ustaz semoga bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Dan kembali kita mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang mungkin memiliki permasalahan agama, khususnya tentang akidah, kami mengajak para pemirsa untuk bertanya secara langsung pada Ustaz dengan menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Pertanyaan pertama kita bacakan Ustaz dari website. Ya. Dari hamba Allah di Jawa Barat, Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, saya pernah lihat penjual jamu, sebelum jamunya dikasih ke pembeli, di depan pembeli tersebut dia baca doa-doa dalam bahasa Indonesia, kemudian ditiup ke jamu tersebut. Apakah ini syirik Ustaz? Ya. Nabi SAW mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah seseorang melakukan ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Termasuk di antara meruqyah adalah seseorang meruqyah orang yang sakit dengan cara dia meruqyah air, kemudian dibacakan Al-Quran atau dibacakan doa dari Nabi SAW atau dibacakan doa, meskipun itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Tapi kita meminta kepada Allah Azza wa Jal, semoga orang ini diberikan kesembuhan, kemudian kita tiup, kemudian kita berikan kepada orang yang sakit, maka ini termasuk ruqyah yang diperbolehkan. Apa yang dilakukan oleh tukang jamu tadi, semoga apa yang dilakukan ini adalah doa-doa yang di situ dia meminta kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah SWT memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan kepada orang yang, untuk orang yang meminum jamu tadi. Maka ini adalah termasuk ruqyah yang syar'iyah, termasuk ruqyah yang diperbolehkan, karena tidak ada di situ unsur kesyirikan. Yang tidak diperbolehkan adalah ruqyah yang di situ ada unsur kesyirikan, seperti meminta kepada selain Allah. Adapun meruqyah dengan doa yang diketahui maknanya dan di situ dia meminta kepada Allah, maka ini tidak ada masalah. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah adanya ruqyah-ruqyah meskipun bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bahkan bukan dengan bahasa Arab. Yang penting kata Nabi SAW, ma lam takun syirkan, selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khair Ustaz. Demikianlah jawaban dari Ustaz, semoga dapat dipahami dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Nah, Ada Pak Tarmidi ya di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Nah gini Ustadz, apakah wirid sholat maghrib dengan sholat subuh itu membaca
qul huwallah, qul huwallahu ahad itu 3 kali sahih enggak Ustaz? Ya. Ya. Yang satu lagi boleh Ustaz? Fadhal, Pak. Pagi subuh semalam itu kan berjemaah Ustaz. Jadi saf pertama udah penuh. Jadi satu orang tinggal di belakang, ditariknya orang yang jemaah saf pertama tuh. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Ya. Cukup Bapak? Sudah cukup. Ya. Jazakallah khairan. Barakallah. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Tarmizi di Riau tentang masalah apakah zikir yang dibaca setelah sholat maghrib dan juga sholat subuh di antaranya adalah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali atau hanya sekali. Wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih sahih bahwasanya zikir untuk setiap sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya, untuk Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas, maka ini dibaca sekali-sekali saja. Dibaca sekali-sekali saja. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Tidak ada di sana yang membedakan antara sebagian sholat tadi dengan sholat yang lain. Semuanya dibaca sekali-sekali saja. Adapun membaca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas 3 kali, maka ini dibaca ketika zikir pagi dan juga sore. Zikir pagi waktunya adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Zikir sore atau zikir petang adalah setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Ketika seseorang sholat subuh, maka setelah sholat subuh dia membaca 3 surat tadi sekali-sekali. Kalau dilanjutkan dengan membaca zikir pagi, maka nanti dia membaca 3 surat tadi 3 kali. Jadi di waktu pagi dia membaca 4 kali. Di waktu sore juga demikian. Ketika dia membaca zikir setelah sholat asar, dia membaca sekali-sekali saja. Kemudian kalau dilanjutkan dengan membaca zikir petang, maka dia membaca 3 surat tadi 3 kali. Ini yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam. Adapun yang kedua tadi tentang masalah orang yang sholat di shaf yang kedua dalam keadaan sendirian, kemudian dia menarik satu orang dari depan, maka Allah Ta'ala alam yang demikian tentunya perlu dalil. Dan yang dilarang itu kalau memang belum penuh di depan kemudian dia menyendiri di belakang, ini yang dilarang. Tapi kalau di depan memang sudah penuh dan tidak ada tempat, kemudian dia sholat di belakang sendirian, maka ini tidak masalah. Jadi tidak perlu dia menyeret satu orang atau mengambil satu orang di depan untuk bersama dia di belakang. Kalau memang di depan ini sudah penuh, ya sudah, dia sholat sendirian di belakang. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah Bapak yang bertanya, semoga dapat difahami dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kita mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio mungkin yang mempunyai permasalahan-permasalahan tentang agama, khususnya permasalahan akidah, Anda dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 5446 087. Dan kami juga mengingatkan pada para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz dengan cara menelpon Ustadz, kami mohon untuk mengecilkan suara televisi terlebih dahulu atau suara radionya sebelum menelpon. Kembali kami mengajak para pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331 5446 087. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang bergabung Ustadz. Kita sambut terlebih dahulu. Hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Ustaz. Dulu ada seorang sama istri
itu sakit, yang istri itu sakit. Nah, terus sakit-sakit lama-lama itu mau minta pulang, dibawa pulang oleh saudara-saudaranya ke rumah orang tuanya. Otomatis yang suami itu gak rela, Ustaz. Terus beberapa hari sang suami itu ngikutin ke rumah saudaranya, masuk ke rumah orang tuanya. Suatu ketika mungkin sang istri itu sudah merasa berdosa kepada sang suami, terus minta pulang ke rumahnya sendiri, ke rumahnya suami. Ternyata setelah pulang itu meninggal dunia. Apakah itu termasuk tanda-tanda orang husnul khotimah? Ya. Begini aja tanya dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi suaranya agak rendah ya. Mungkin antum bisa melengkapi nanti kalau anda salah paham. Jadi ada sepasang suami istri di mana sang istri ini sakit. Kemudian keluarga sang istri meminta supaya istri tadi dibawa kembali ke orang tuanya. Dan sang suami dalam keadaan tidak rela yang demikian. Kemudian qadarullah meninggallah istri tersebut dalam keadaan dia sakit, dan sebelumnya dia merasa menyesal dan merasa berdosa atas apa yang terjadi karena dia pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan suaminya tidak ridha. Mungkin kurang lebih demikian ya, Hah? Ya, Betul demikian. ya. Apakah itu termasuk su'ul khatimah atau tidak? Kalau memang sang istri dalam keadaan dia menyadari kesalahan dia dan dia tahu bahwa ini adalah dosa dan sempat bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada sang suami dan suami memaafkan, maka yang bisa kita katakan adalah yurja lahal khair. Ya, kita berharap kebaikan untuk wanita tersebut. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kalau memang beliau menyesal dan menyadari bahwasanya ini adalah sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan, menyesal dan meminta ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada suaminya, maka semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan apapun keadaannya, maka yang namanya seorang muslim dan juga muslimah, kita sebagai orang yang masih hidup, seandainya dia misalnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, apakah kita tidak mendoakan? Jawabannya tentunya tidak. Selama dia adalah seorang muslim, dan kalau kita tahu bahwa dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah misalnya, justru harus kita banyak berdoa untuknya. Orang yang soleh, orang yang punya amalan, orang yang beriman, dia sudah memiliki persiapan di dunia. Dia sudah banyak beramal, dia sudah banyak beriman. Adapun saudara kita yang mereka meninggal dalam keadaan tidak istiqamah, ya, meninggal di atas kemaksiatan, meninggal dalam keadaan tidak berhijab, meninggal dalam keadaan berzina misalnya, maka bukan berarti kemudian kita tidak boleh mendoakan, justru kita doakan dengan ampunan. Semoga Allah SWT mengampuni dosa beliau. Dan seandainya suami tadi masih hidup, tentunya dia berusaha untuk memaafkan dan melapangkan dadanya. Ya, dan banyak mendoakan untuk istrinya. Bagaimanapun kekurangan yang dimiliki oleh istri, tentunya dia memiliki banyak kebaikan. Ada jasa yang dia berikan kepada suaminya, maka hendaklah kita mengingat kebaikan-kebaikan tersebut dan kita berusaha untuk membalas kebaikan-kebaikan tersebut dengan cara
banyak mendoakan kebaikan untuk istri yang sudah meninggal dunia. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. barakallahu fiik. Demikianlah Bapak yang bertanya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, semoga dapat difahami. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang kembali bergabung Ustaz. Ya. Kita sambut terlebih dahulu, ada Bu Rosmi di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Sebetulnya perbuatan saya ini sudah lama gitu. Ya. Suami saya sudah meninggal 16 tahun. Jadi setelah saya mendengar dari Ustaz, dulu pernah saya berbohong kepada suami. Bohongnya macam mana ya? Saya kan berusaha juga, berjualan gitu. Jadi uang jualan saya simpan, tapi suami tidak mau tahu juga uang jualan saya gitu. Seandainya suami butuh uang, dia pinjam sama saya. Kadang-kadang dia suruh pinjamkan uang sama si fulan gitu. Karena saya punya uang di rumah, saya bawa uang ke rumah, saya datang ke tempat si fulan. Saya bilang, Bapak suruh pinjam uang sekian. Nanti kalau Bapak nanya, biasanya Bapak tidak pernah nanya, saya gitu. Kalau Bapak nanya nanti, bilang saya pinjam uang sama kamu sekian, saya gitu. Jadi nanti kalau Bapak sudah punya uang, saya bayar. Saya dikasih Bapak, saya bawa uang tersebut ke rumah si fulan. Padahal uang saya bawa pulang lagi gitu. Jadi saya mengumpulkan uang tersebut adalah uang hasil usaha saya gitu. Nah, jadi kalau hasil usaha tadi udah banyak, saya belikan ke emas. Nanti saya pergi beli emas, sudah dibeli baru saya kasih tahu. Saya tadi beli emas. Ini kalau nanti sebelum dibeli saya kasih tahu, nanti Bapak nanti pakai uang saya, tidak jadi saya beli gitu. Nanti kalau kapan perlu uang tersebut, jual lagi emasnya gitu. Ya Ibu. Jadi ternyata setelah Bapak meninggal, memang uang tersebut saya gunakan untuk pernikahan anak saya 2 orang gitu. Saya beli sawah untuk saya pernikahan anak saya gitu. Jadi berdosakah saya yang demikian karena Bapak ini tidak mempermasalahkan uang saya tersebut gitu. Jadi berdosakah saya ya hal yang demikian Ustaz? Ya. Nah, kalau saya berdosa bagaimana cara saya menebus dosa saya karena suami saya sudah meninggal. Ya. Walaupun dia tahu selama ini dia tidak mau tahu juga dengan uang saya gitu. Uang tersebut bukan uang Bapak, uang saya, usaha saya gitu. Ya. Ya, cukup Nah, Ibu. mohon penjelasannya Ustaz. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan dari Ibu Rosmi di Riau tentang apa yang sudah beliau lakukan ketika dahulu suaminya masih dalam keadaan hidup. Di mana terkadang suami butuh uang, kemudian sang suami meminta supaya dipinjamkan dari orang lain. Padahal sang ibu sendiri dia sebenarnya memiliki harta dari hasil jualan beliau. Cuma Allah Ta'ala alam di sini beliau mungkin tidak mau langsung meminjamkan karena biasanya di sana ada bermudah-mudahannya seorang suami pinjam dari istrinya akhirnya nggak dikembalikan gitu. Ada memang yang demikian. Sehingga ada sebagian istri yang ketika suami mau pinjam maka dia menggunakan cara yaitu membiarkan suami tadi pinjam kepada seseorang ya, dan dia nyuruh supaya orang tadi seandainya ada pertanyaan maka disuruh mengaku untuk bahwasanya uang tadi berasal dari dirinya, padahal sebenarnya uang tadi adalah uang milik istrinya. Yang demikian supaya suami ini tergerak untuk membayar utangnya ya, sehingga dia membayarkan kepada si A tadi ya, kemudian akhirnya oleh sang istri diambil karena pada hakikatnya dialah yang meminjamkan kepada suaminya. Pertama tentang harta yang dia dapatkan dari hasil usahanya, dari dagangannya, maka ini adalah menjadi hak
dari istri tersebut. Itu adalah uang istri tersebut. Seandainya dia menggunakan uang tersebut untuk keperluan dia pribadi tanpa meminta izin suami pun tidak masalah. Karena itu adalah uang dia sendiri, uang dari hasil usaha dia sendiri. Mau dia gunakan untuk dirinya sendiri, atau dia mau berikan untuk orang tuanya, atau dia mau berikan untuk anaknya, atau siapa saja, itu hadiah. Itu bukan harta milik suami. Yang kita harus minta izin tentunya adalah seandainya harta tersebut adalah harta suami, maka kita minta izin terlebih dahulu untuk menggunakan harta tadi. Ya, adapun itu adalah hasil usaha kita, maka tidak masalah. Kemudian tentunya yang namanya berbohong ini adalah perkara yang besar di dalam agama Islam, ya. Bahkan dusta ini adalah termasuk dosa besar. Maka jangan kita bermudah-mudahan. Kalau memang mau maksudnya adalah seperti tadi, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk jujur. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi usahakan bagaimana tidak ada ucapan yang bohong. Kalau memang dia mau menggunakan cara tadi, maka usahakan bagaimana tidak ada kata yang bohong, tidak ada kedustaan. Tapi alhamdulillah, tadi kalau kita mendengar cerita dari Bu Rosmi, Bapak termasuk bukan orang yang banyak tanya, gitu ya. Artinya sepertinya memang tidak ada ucapan yang dusta. Semoga demikian, sehingga wallahu taala a'lam. Kalau memang di sana tidak ada kedustaan yang terjadi, taunya Bapak menerima uang tersebut dan dia tidak tanya, dan sang istri atau ibu tidak mengatakan ini adalah uang dari si fulan, padahal dia tahu ini adalah uang dari dirinya sendiri. Tidak ada kedustaan di sana, maka tidak ada masalah. Tapi seandainya terjadi di sana kata yang dusta atau bohong, maka caranya adalah kita bertobat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Semoga yang demikian adalah dosa yang kaitannya adalah antara seorang hamba dengan Allah. Ya, tidak sampai terjadi di sana ada kezaliman terhadap bapak. Jadi cukup di sini kita memohon ampun kepada Allah atas apa yang kita lakukan, dan Nabi SAW mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, dia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khair Ustaz. Ya. Demikianlah ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan kembali kita angkat penelpon yang sudah bergabung, Ustaz. Ada Ibu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ingin tanya tentang ada keluarga yang meninggal dengan su'ul khotimah. Apa itu sudah sama sekali tidak bisa didoakan, dimohonkan maaf, Ustadz? Ya. Terus yang kedua, kalau saya sangat-sangat ingin menambah amalan saya dengan itu sholat di waktu hari Jumat, harus membaca sunnahnya salat surat As-Sajdah, juga surat Al-Insan. Yang saya maksud, saya ingin menghafal surat As-Sajdahnya itu, saya itu membaca di dalam Al-Quran di depan saya taruh Al-Quran, tapi saya tidak membuka dan tidak menyentuh Al-Quran tuh. Cuma saya baca gitu saja beberapa ayat dahulu. Terus apa seperti itu bisa saya lakukan terus menerus seperti salat wajib yang saya maksud terus menerus. Ya itu saja yang saya baca karena saya ingin sekali menghafalnya. Ya. Ya, demikian pertanyaannya saya. Ya. Oh, ini satu Ustadz.
ini yang dimaksud afiyah itu bagaimana? Allahumma ini asal kolang afiyata fitini wa dunya wal akhirah. Yang dimaksud afiyah itu bagaimana, Ustaz? Ya. Ya. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan dari Bu Rosmini di Pacitan, semoga Allah SWT menambah semangat kepada beliau ya. Yang pertama tentang masalah orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Apakah kita boleh mendoakan untuknya? Kita katakan bahwasanya selama dia adalah seorang muslim, maka kita disyariatkan untuk mendoakan dengan ampunan untuk beliau. Yang dilarang adalah mendoakan ampunan untuk orang yang meninggal dalam keadaan dia kafir. Maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrikin, meskipun mereka adalah keluarga sendiri. Ini yang tidak boleh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam juga dilarang untuk memohonkan ampun bagi bapaknya. Nabi SAW dilarang untuk memohonkan ampun bagi Abu Talib yang meninggal dalam keadaan musyrik. Dan ini menunjukkan bahwasanya untuk orang-orang yang beriman, orang Islam, meskipun dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka tetap kita doakan. Dan sudah kita katakan tadi, justru kita harus banyak mendoakan orang-orang yang seperti ini. Mendoakan untuk saudara-saudara kita yang dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini tentunya bukan dorongan ya untuk yang hidup supaya dia banyak melakukan kemaksiatan sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khatimah sehingga banyak didoakan. Ya namanya doa, ya doa hanya sekedar usaha. Mungkin Allah kabulkan, mungkin Allah tidak kabulkan. Yang jelas boleh kita mendoakan untuk orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mengatakan Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dosanya dan sayangilah dia. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah usaha untuk menghafal surat As-Sajdah dan juga Al-Insan. Maka ini adalah tentunya niat yang baik dan usaha yang semoga Allah SWT memberikan pahala di waktu yang sudah umurnya Masya Allah tapi masih semangat untuk bisa menghafal dan menghidupkan sunnah Nabi SAW ini. Bagaimana cara menghafalnya? Ya kita menghafal tentunya sedikit demi sedikit. Ya, As-Sajdah ini hanya 3 halaman ya, hanya 3 halaman. Seandainya seseorang setiap harinya dia menghafal 1 ayat misalnya, atau dia menghafal 2 ayat dan sesuai dengan kemampuan dia, dan ini dilakukan secara rutin, yakin insya Allah nanti lama-kelamaan dia akan hafal. Karena ayat dalam sajdah nggak akan bertambah. Dan kalau kita setiap hari atau setiap pekan ada tambahan ayat yang kita hafal, insya Allah lama-kelamaan kita juga akan hafal. Jangankan as-sajdah, Al-Quran secara keseluruhan, kalau seseorang mengikuti jalan dan cara yang telah ditempuh oleh para ulama, para hufadz dalam menghafal Al-Quran, disertai dengan doa, ketekunan dan juga kerajinan, maka lama-kelamaan dia akan sampai, lama-kelamaan dia akan hafal. Man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, maka dia akan sampai. Adapun dengan cara seseorang yang saya pahami tadi, ketika sholat dibuka Al-Quran di depannya gitu ya. Ini sebaiknya dijauhi saja, dan kita berusaha untuk menghafalnya di luar.
menghafalnya di luar sholat. Kemudian kalau kita ingin mengulang-ulangnya di dalam sholat, terserah, tidak masalah. Misalnya kita di habis subuh kita ada tambahan 1 atau 2 ayat. Kemudian nanti sholat syuruk, ya kita ingin membaca ayat yang kita hafal tadi. Fadhal, silahkan. Ya, karena seseorang ketika dia akan membaca di dalam sholat, dia akan berusaha sebelum sholat untuk benar-benar menghafalnya. Kemudian nanti ketika sholat zuhur dia baca lagi, atau qabliyah zuhur dia baca lagi, mengulang ayat tersebut tidak masalah. Adapun seseorang dalam keadaan sholat kemudian dia membuka Al-Quran, ya, dan menaruh Al-Quran itu di depannya tanpa dia menyentuh, wallahu ta'ala alam, yang demikian kita jauhi saja, dan kita membaca Al-Quran sesuai dengan yang dimudahkan. Allah mengatakan faqra'u ma tayassara min, maka adalah kalian membaca apa yang dimudahkan darinya. Jadi yang sudah kita hafal maka kita baca di dalam sholat kita, dan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Kemudian tentang yang ketiga adalah tentang pengertian al-afiyah. Al-afiyah, seseorang meminta al-afiyah kepada Allah Azza wa Jalla di dalam badannya atau di dalam agamanya, maka yang dimaksud dengan al-afiyah adalah keselamatan. Hampir sama maknanya dengan as-salamah. As-salamah wal afiyah maknanya kurang lebih adalah keselamatan. Artinya ketika seseorang minta kepada Allah al-afiyah di dalam agamanya misalnya, maksudnya dia meminta keselamatan kepada Allah, semoga ke depan dia tidak ditimpa musibah di dalam agamanya. Musibah di dalam agama maksudnya dijadikan dia menjadi orang yang menyimpang, terjerumus ke dalam kesyirikan, ini musibah dalam agama. Terjerumus ke dalam kebid'ahan, ini musibah di dalam agama. Terjerumus ke dalam kemaksiatan, ini musibah di dalam masalah agama. Ketika seseorang mengatakan, ya Allah, aku meminta al-afiyah di dalam agama kami, yaitu meminta istiqamah, meminta supaya jangan sampai terjerumus ke dalam berbagai penyimpangan di dalam agama ini, baik berupa syirik, bid'ah maupun kemaksiatan. Meminta al-afiyah di dalam dunia kita, ya meminta keselamatan supaya kita tidak tertimpa musibah yang berkaitan dengan dunia kita, ya kecelakaan yang menimpa badan kita, yang menjadikan badan kita rusak atau cacat, atau tertimpa penyakit, maka ini termasuk musibah dunia. Atau kebangkrutan, kerugian dalam usaha, maka ini termasuk musibah dunia. Maka seseorang meminta kepada Allah al-afiyah, ada usaha, dan seseorang yakin bahwasanya semua takdir ini sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dia beriman dengan takdir bahwasanya semuanya sudah ditulis, dan dia melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu meminta al-afiyah. Jadi kita gabungkan antara dua perkara ini. Keyakinan bahwasanya Allah SWT dialah yang mentakdirkan segala sesuatu. Yang kedua, seseorang berdoa dan meminta kepada Allah al-afiyah, meminta keselamatan. Dan kalau terjadi, karena kita hanya sekedar berdoa, seandainya Allah menghendaki yang lain, ternyata seseorang mendapatkan musibah, kecelakaan, maka dia harus bersabar. Dia bersabar menghadapi ujian tersebut. Jadi seorang muslim dalam setiap keadaan dia baik dan bisa mendapatkan pahala. Sebelum terjadi, dia mengetahui bahwasanya al-afiyah, Allah SWT dialah yang memberikan. Makanya dia meminta kepada Allah keselamatan. Berdoa dan sungguh-sungguh berdoa. Seandainya terjadi musibah, maka dia bersabar. Dan dalam keadaan apapun, maka insya Allah
kalau seseorang mengikuti syariat Allah, dia akan mendapatkan pahala. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Ya, demikianlah jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada ibu yang bertanya, semoga dapat dipahami. Kembali kita angkat penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ya. Ada Bu Elvi di Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Ana sedang megang hadis Riyadus Shalihin ini tentang salat jenazah. Dikatakan di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan lainnya dengan anak Hasan dari Abu Hurairah dengan status marfu. Barang siapa mensalatkan jenazah di dalam masjid, maka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian ulasan daripada hadis tersebut dikatakan sebagian sahabat kami merasakan ragu bahwa sholat jenazah tidak mendapatkan pahala apapun jika tidak dibarengi dengan mengikuti salah satu dari kedua bentuk di atas. Kemudian masalahnya tidak seperti yang diduga bahwa hadis ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa sholat jenazah di masjid tidak mempunyai pahala karena keberadaannya dilakukannya di masjid sebagaimana sholat wajib. Karena pahala sholat di masjid itu tetap ada, tetapi hadis tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan tidak diberi pahala lebih karena dilakukan di masjid. Melalui sarana apa yang menjadi waham bahwa sholat itu dikerjakan di masjid, sehingga hadis tersebut mempunyai pengertian yang membolehkan sholat jenazah di masjid tanpa adanya fadilah tambahan padanya. Nah, ini pertanyaannya Ustaz, kalau di sini tidak mendapatkan apa-apa, jadi kita lebih condong ke mana Ustaz? Apakah disalatkan di rumah saja atau bagaimana Ustaz? Ya, cukup Ibu. Dengan hadis ini. Ya, syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadis yang disebutkan mungkin perlu waktu untuk mengetahui tentang derajatnya ya, karena dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, dan Al-Imam Ahmad tidak mensyaratkan di dalam musnadnya untuk menyebutkan hanya hadis yang sahih saja. Demikian pula Ibnu Majah. Berbeda kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Sehingga perlu dilihat kembali tentang derajat hadis ini, tentang masalah hukum melakukan sholat jenazah di dalam masjid. Kalau kita melihat pada hadis yang lain, maka disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau mengatakan ma asra'a ma nasiyan nas. Saat itu Aisyah radhiyallahu taala anha dilewati oleh jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fatusalli alaih, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyolati beliau. Manusia ketika melihat Aisyah radhiyallahu taala anha menyolati jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas dan melakukan itu di dalam masjid, maka mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkatalah Aisyah, ma asra'a ma nasiyan nas, betapa cepatnya manusia lupa. Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn al-Bayda illa fil masjid. Betapa cepatnya manusia lupa, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati Suhail ibn Bayda, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwasanya solat di dalam masjid atau solat jenazah di dalam masjid tidak masalah, pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga Ibnu Qudamah beliau mengatakan la ba'sa bis salati 'alal mayyit fil masjid idza lam yukhaf talwithuhu. Tidak masalah ya melakukan solat jenazah di dalam masjid
selama tidak ditakutkan keberadaan jenazah di dalam masjid tadi akan mengotori masjid. Dan beliau mengatakan wa bihadza qala Syafi'i wa Ishaq wa Abu Thawr wa Daud. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Ishaq, Abu Thawr dan juga Daud. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang pendapat yang benar tentang solat jenazah di dalam masjid. Maka Syekh mengatakan as-sahihu annahu la ba'sa bis-salati 'alal mayyit fil masjid. Yang sahih bahwasanya tidak masalah melakukan solat jenazah di masjid. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala Sahal ibni Baydha fil masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyolatkan Sahal ibni Baydha di dalam masjid. Sehingga yang dipraktekkan di Haramain, yang di Mekah maupun di Madinah, itu melakukan sholat jenazah di dalam masjid, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Bahkan dilakukan bukan seminggu sekali ya, hampir setiap waktu ada jenazah yang disolatkan. Hampir setiap sholat 5 waktu ada jenazah yang disolatkan, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakallah khairan Ustaz. Ya, demikianlah Ibu yang bertanya. Jazakillah khairan wa barakallahu fik. Semoga dapat difahami. Dan kembali kita angkat penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Bu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Rosa Ustaz. Yang pertama, apa maksudnya Allah akan mencukupkan seseorang jika dia bertawakal kepada Allah? Apakah ini menyangkut rezeki Ustaz? Yang kedua, doa apa yang kita baca supaya hati kita ikhlas dengan ketentuan Allah? Karena sering sekali teringat-ingat dan itu akan membuat kita menjadi sedih lagi Ustaz. Ya. Sudah, itu aja. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan yang pertama tentang apa makna Allah SWT mencukupi. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah SWT akan mencukupi dia. Bertawakal kepada Allah artinya adalah meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan manfaat dan dialah yang memberikan mudarat. Seluruh manfaat tidak mungkin sampai kepada kita kecuali apabila Allah menghendaki. Dan mudarat tidak mungkin ya terjauh dari kita, terhindar dari kita kecuali apabila Allah SWT menghendaki. Manusia bagaimanapun dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah SWT tidak menghendaki maka tidak mungkin mereka memberikan manfaat. Dan sebaliknya, seandainya mereka berusaha untuk memudarati kita, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak mungkin mereka memberikan mudarat. Kalau itu ada di dalam diri kita, setiap kita beramal, termasuk diantaranya adalah ketika kita mencari rezeki. Ya, kita bekerja, keluar dari rumah, berdagang, dan di dalam hati kita ada keyakinan, nggak mungkin saya dapat uang, dapat rezeki kecuali kalau Allah menghendaki. Meskipun saya sudah keliling, meskipun saya sudah buat iklan, meskipun saya sudah melakukan berbagai cara, kalau Allah SWT tidak menghendaki memberikan rezeki di hari tersebut, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan rezeki. Orang yang ada dalam dirinya keyakinan yang demikian, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi dirinya. Kecukupan di sini bisa mungkin Allah SWT berikan kepadanya uang, rezeki dari arah yang tidak dia sangka. "Waman yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih." Dalam ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Mungkin diberikan kepadanya tambahan rezeki karena sebab tawakal yang ada di dalam dirinya, sebagaimana dalam hadis, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan." Atau diberikan di dalam dirinya rasa qanaah, dicukupi. Ya, karena dia punya tawakal kepada Allah, maka Allah SWT akan berikan di dalam dirinya qanaah. Meskipun hari tersebut dia tidak mendapatkan rezeki seperti yang dia harapkan, tapi Allah SWT berikan di dalam dirinya rasa cukup, merasa tenang dengan rezeki yang sedikit yang Allah SWT berikan. Jadi dicukupi oleh Allah SWT di sini, tidak harus kemudian dia diberikan harta yang banyak. Allah Ta'ala alam, seandainya seorang diberikan rasa qanaah, maka itu adalah kekayaan yang tidak akan sirna. Kemudian yang kedua tentang masalah bagaimana, apakah di sana ada doa supaya kita tetap ikhlas dalam menghadapi musibah. Mungkin kita pernah kehilangan seseorang, tapi ketika kita mengingat beliau, kita merasa sedih. Kita katakan bahasanya kesedihan ini adalah sesuatu yang biasa. Jangankan kita, Rasulullah SAW ketika kehilangan Ibrahim alaihissalam, beliau bersedih. Tidak masalah. Ini adalah sesuatu yang tabiat manusia. Menangis juga tabiat manusia. Menangis adalah ungkapan kesedihan yang ada di dalam hati seseorang. Yang dilarang adalah mengucapkan ucapan yang membuat murka Allah. Seseorang mengatakan seandainya si fulan masih hidup, tentunya aku nggak akan seperti ini. Nah, ini menunjukkan ketidakridhaan dia terhadap takdir Allah. Ada seseorang mengingat kemudian dia bersedih atau dia menangis, ini sesuatu yang biasa. Yang penting, yang pertama, jangan sampai kita mengucapkan ucapan yang membuat murka Allah. Yang kedua, melakukan perbuatan yang membuat murka Allah, seperti memukul dirinya sendiri atau membenturkan diri di dinding dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kesedihan tersebut berlarut-larut sehingga menjadikan kita kemudian malas untuk beramal, ya malas untuk beraktivitas. Ini jangan sampai yang demikian terjadi. Maka di antara doa Nabi SAW adalah meminta kepada Allah perlindungan dari kesedihan. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya Ustaz. Amin. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baiklah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili kru mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan atau mungkin penelpon yang tidak sempat kami angkat, dan kami juga informasikan Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat menghubungi atau mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan akhirnya apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup perjumpaan kita dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164.